قال الإمام الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعين رضي الله تعالى عنه وعنكم. Berkata Imam Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kumpulan hadis Arba'in, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu taala anhu wa ankum. Hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Sudah kita jelaskan malam Jumat yang telah lalu tentang biografi singkat, yaitu perawi hadis yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat atau perlakuan baik terhadap segala sesuatu apapun. Jadi ini umum, apa saja kita itu diwajibkan untuk melakukan sesuatu itu dengan baik. Maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada setiap hamba-hambanya itu untuk berperilaku atau untuk berbuat baik kepada setiap apapun, sehingga berperilaku baik kepada setiap apapun itu mencakup baik di dalam diri kita ataupun kepada orang lain. Berperilaku baik kepada diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara untuk selalu menggiring diri kita itu di dalam melakukan ketaatan dan menghindari segala setiap kemaksiatan. Itu cara berbuat baik kepada diri. Di samping kita biasakan diri kita untuk melakukan ketaatan, kemudian menjauhkannya dari berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran, juga jangan sampai kita biarkan diri kita ini mendatangi tempat-tempat yang tidak diridhai Allah. Itu caranya. Dan jangan sampai kita zalimi diri kita dengan sebuah kemaksiatan, karena sesungguhnya kezaliman yang paling buruk adalah ketika seseorang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, fadzulmun nafsi min aqbahidz zulmi. Menzalimi diri sendiri merupakan kezaliman yang paling buruk. Itu yang paling kada bagus, menzalimi diri sendiri. Begitu juga cara berbuat baik kepada diri sendiri, yaitu jangan sampai kita perturutkan daripada ajakan-ajakan hawa dan nafsunya. Jangan sampai kita perturutkan ajakan hawa nafsu, jangan. Itu salah satu cara berbuat baik kepada diri kita. Maka dari karena itu di dalam doa ketika kita berbuat zalim terhadap diri kita, yaitu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Artinya apa? Ketika kita meninggalkan sebuah kewajiban, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, itu semua tidak menguntungkan dan merugikan fi haqqillah, di dalam haknya Allah.
Akan tetapi kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran yang kita langgar, kemudian ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita amalkan, semua itu akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Dari karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, baik dengan meninggalkan ketaatan ataupun dengan melanggar segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian bagaimana cara untuk kita selamat dari akibat kezaliman yang kita lakukan kepada diri kita sendiri? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ampunan dan kasih sayang Allah. Kalau ampunan tanpa kasih sayang ini masih dikhawatirkan. Maka dari karena itu di dalam Al-Quran, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak memberikan keampunanmu kepada kami, apakah cukup hanya ampunan? La, tidak cukup. Tidak cukup hanya ampunan yang kita dapatkan dari Allah dari kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita, akan tetapi di sana wa illam taghfir lana wa tarhamna, rahmat. Ini kasih sayang. Orang yang disayang oleh Allah dengan orang yang tidak disayang itu beda. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang Allah. Tapi jangan khawatir, selama kita berada di tempat-tempat kebaikan, itu menunjukkan kedudukan kita di sisi Allah. Maka dari karena itu dikatakan, apabila kalian ingin mengetahui di mana kedudukan kalian di sisi Allah, maka lihatlah, perhatikanlah di mana Allah menempatkan engkau. Apabila kita ingin mengetahui di mana kedudukan kita, apakah kita termasuk orang yang mahbub, orang yang dicintai Allah, maka lihat, perhatikan di mana Allah menempatkan kita. Jika Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang dicintainya, di tempat-tempat yang menyebabkan orang berkumpul segala dosanya diampuni Allah, di tempat-tempat yang diridhai olehnya, maka itu menunjukkan kedudukanmu di sisi Allah. Tapi ingat, waspada, jika engkau ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang tidak diridhainya, di tempat yang dimurkainya, di tempat yang tidak disenanginya, maka itu menunjukkan adalah kedudukanmu di sisi Allah. Maka dari karena itu dikatakan oleh para ulama, orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah salah satu alamat orang tersebut dimurkai Allah. Kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut dengan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita berada di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang diridhai Allah, apakah di sana terdapat idha'atul waqt? Apakah terdapat di dalamnya kita menyia-nyiakan waktu? Tidak ada. Contoh seperti majelis macam ini, kita sama-sama berzikir kepadanya, kita sama-sama mengingatnya, kita sama-sama menyebut namanya, kita sama-sama bersalawat kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita di sana mendengarkan sabda Nabi Muhammad. Kemudian kita saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Semuanya itu adalah bernilaikan kebaikan. Tapi lihat tempat-tempat yang tidak diridhainya, apa di dalamnya tersebut? Di dalamnya terdapat nyanyian, di dalamnya terdapat ikhtilat, bercampur di sana, bahkan di sana ada perempuan-perempuan yang membuka aurat, di sana ada perempuan-perempuan yang joget dan lain sebagainya. Di sana ada perempuan-perempuan yang di sana membuka daripada auratnya. Kemudian kita tidak ada di sana mengingatkan satu dengan yang lainnya kepada Allah, tidak ada mengingatkan tentang nikmat Allah, tidak ada mengingatkan tentang hari akhirah. Maka semua itu adalah, setiap perkumpulan yang semacam ini akan mengakibatkan sebuah penyesalan dan kerugian nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dua ini, maghfirah dan rahmat. Maghfirah dan rahmat. Kalau hanya ampunan masih bahaya. Tapi kalau sudah wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau pian tidak ampuni ulun,
Kalau pian tidak memberikan kasih sayang pian kepada ulun, lanakunanna minal khasirin, pasti ulun menjadi orang yang rugi. Artinya apa? Setiap orang yang menzalimi dirinya sendiri maka mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat besar. Dan kerugian tersebut tidak akan pernah mampu ditutupi melainkan dengan dua hal. Yang pertama maghfirah, dan yang kedua adalah rahmat. Mudahan kita dapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-ihsan. Maka dari karena itu dikatakan bahwasanya memperbaiki amal itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Maka dari karena itu di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu lebih penting. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Tidak dikatakan oleh Allah liyabluwakum ayyukum aktsaru. Tidak dikatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, tidak. Karena memperbaiki, memperindah, memperbagus amal kita itu jauh lebih penting daripada amal itu sendiri. Maka dari karenanya dalam Al-Quran liyabluwakum ayyukum ahsan. Tidak dikatakan aksar, tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalnya, atau tidak dikatakan asra'u amala, orang yang paling cepat beramal. Tidak. Ada orang yang sembahyang bahan cepat, kayak bulan Ramadan semalam, siapa yang paling cepat itu paling banyak jemaahnya. Masya Allah. Tarawihnya yang paling cepat, paling banyak jemaahnya. Pokoknya mun sudah lewat dari jam 9 itu berarti kalah tarawihnya. Kayak orang lomba aja lagi, siapa yang lewat dari 9 kalah lah. Tidak dikatakan asra'u, orang yang beramal dalam keadaan cepat. Nah, tidak. Salatnya cepat, tidak, tapi adalah ahsanu amala. Dari karena itu melaksanakan suratul a'mal, bentuk dan fisik amal, baik itu dari salat ataupun puasa ataupun membaca Al-Quran ataupun di sana mengingat Allah, tanpa memperbaiki dan tanpa memperindah itu semua, maka sesungguhnya itu semua adalah sia-sia. Bagaimana cara memperbaiki amal kita, baik itu dari sholat, baik itu dari puasa, baik itu dari membaca Al-Quran, baik itu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua dengan cara yaitu kembali kita melihat dan kembali mempelajari daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat dari orang yang beramal tanpa ihsan? Apa akibat orang berbuat sesuatu tanpa ihsan? Orang yang berbuat sesuatu tanpa memperbaiki amalnya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr wat ta'ab. Dua, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tiga, la khaira fi tilawatin la tadabbura fiha. Yang pertama, berapa banyak kata Nabi Muhammad orang yang menghabiskan malamnya dengan ibadah, tapi dia tidak mendapatkan nilai dari ibadahnya di keheningan malam tersebut, melainkan letih dan bergadang pada malam tersebut. Kenapa? Karena tidak ada ihsan di dalamnya, karena tidak memperbaiki amalnya, karena tidak memperindah amalnya, karena tidak memperbagusi amalnya. Hadis yang kedua, kam min shaimin, sering kita dengar di bulan puasa. Mudahan panjang umur seberataan insyaallah. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya melainkan lapar dan haus. Kemudian lagi hadis Rasulullah yang berikutnya, la khaira fi tilawatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran yang dia tidak merenungi isi dan kandungan makna Al-Quran itu sendiri. Bahkan dikatakan rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak mereka yang membaca Al-Quran tapi ternyata Al-Quran itu sendiri yang melaknatnya.
Dia sendiri yang membaca Al-Quran bahwasanya tidak diperbolehkan ini isi kandungan Al-Quran, tapi dia sendiri yang melanggar itu semua. Terjadi di akhir zaman. Rubba talil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, terjadi di akhir zaman. Dia membaca Al-Quran dengan indahnya, dengan tajwidnya, dengan iramanya, dengan qiraatnya. Akan tetapi Al-Quran yang dia baca itu sendiri, makna dan artinya melaknat perbuatannya itu sendiri. Artinya apa? Dia membaca dia sendiri dan tidak mengamalkan. La ilaha illallah. Mudahan Allah perbaiki keadaan umat. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar memperindah Al-Quran dengan suara-suara yang merdu, kemudian qiraat-qiraat yang indah, akan tetapi bagaimana pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri. Tidak ada ihsan. Makanya para arifin billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih menekankan al-ihsan fil amal, memperindah dan memperbagus amalnya daripada amal itu sendiri. Membaca Al-Quran dengan indahnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Atau ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Merdu suaranya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dibaca dengan merdunya, dengan suara indahnya, tapi Quran itu sendiri yang melaknatnya. Maksudnya apa? Dia sendiri yang durhaka dengan orang tua. Dia sendiri yang durhaka dengan orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Membaca dengan indahnya, dengan qiraatnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Dibaca dengan qiraat, tapi dia sendiri yang mengajak keluarganya ke dalam kemaksiatan. Nonton orang-orang yang di sana memamerkan batang tubuhnya lenggak-lenggok dan lain sebagainya, tidak ada rasa malu daripada itu semua. La haula wala quwwata illa billah. Mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Nah, itu menunjukkan daripada apa yang kita lakukan tersebut, al-ihsan fil amal aham, lebih penting daripada amal itu sendiri. Dan orang yang berakal, orang yang mempunyai akal sehat, bukanlah orang yang bisa mendahulukan atau membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, tapi orang yang punya akal adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik dan mana yang baik, mana yang penting dan mana yang lebih penting. Penting beramal, tapi lebih penting lagi al-ihsan fil amal. Ibarat basa sapu, bukan hanya basa sapu, lawan lap-lapnya. Ibaratnya tuh baka karik di halaman, bukan hanya memutiki sampah, tapi lawan dibakar-bakarnya.
Lain membakar rumahnya, lain bakar sampahnya. Rumahnya dibakar, rumahnya sampahnya nang dibakar. Nah itu ihsan. La ilaha illallah. Bahkan kadang-kadang kata ulama, orang yang hanya di sana melaksanakan bentuk amal itu sendiri tanpa diperbaiki amalnya, itu bisa jadi bukan pahala yang dia dapat, malah dosa. Sebagaimana orang-orang yang murain, orang-orang yang ingin amalnya dilihat, itu menjadi sebuah akibat yang sangat besar di dalam dirinya. Dari karenanya kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita insyaallah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya cara berbuat baik kepada diri secara global, bukan secara terperinci, yaitu adalah kita bawa dia melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan umum. Masuk di sana jangan sampai diberikan makanan yang haram dalam diri, itu termasuk ihsan, berbuat baik kepada diri kita. Di antaranya lagi al-ihsan ilal ahli, dan juga di sana berbuat baik kepada, di antaranya berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada keluarga, dan itu yang lebih ditekankan. Khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik dengan keluarga. Wa ana khiyarukum li ahli, kata Nabi Muhammad, dan aku paling baik bagi keluargaku. Makanya Nabi Muhammad kadang-kadang beliau menyapu. Kadang-kadang sidin menyapu. Kadang-kadang mengambil sampah sidin. Kadang-kadang sidin menjahit baju sorangan. Kadang-kadang sidin di sana menjahit sendal sorangan. Kadang-kadang gengsi. Oh kita wah ini masya Allah hanya jadi diangkat jadi apa langsung mangkat sampah kada mau lagi sampah bawa, masya Allah. Jahit baju kada mau lagi, basuh sapu kada mau lagi, masya Allah. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di alam semesta dari ciptaan Allah. Dengan itu beliau masya Allah tawadhu'nya luar biasa, tidak memandang diri tersebut adalah mulia, padahal beliau mulia. Bagaimana cara berbuat baik dengan keluarga? Yaitu dengan cara kita bermuamalah dengan mereka dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan, melarang mereka dari sebuah kemungkaran. Maka dari karena itu, wahai pemuda-pemuda yang ingin menikah, biasanya ramai setelah hari raya haji menikah, karena daging sembelihan banyak. Biasanya ramai. Ini sudah mengumpulkan bon-bon daging sudah, masya Allah, di sini supaya lumayan. Yang hendak menikah, ketahuilah, ketika engkau mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, saya terima kawin dan nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar yang sudah disebutkan tunai, maka ketahuilah bukan hanya sekedar ucapan yang terlintas di lisan engkau, akan tetapi kewajibanmu adalah mendidik istrimu dan bagaimana cara engkau mengatur daripada berbagai macam hal-hal, baik dari segi duniawi wabil khusus dari segi agama. Karena segala tindak tanduk istrimu tersebut akan berpengaruh di dalam kehidupanmu. Kesalahan yang dia lakukan bukan hanya dia yang mendapatkan dosa, engkau pun wahai suami juga mendapatkan sebuah dosa. Dari karena itu sebelum menikah, ayo kaji dulu ilmunya. Jangan mengkaji ilmu kayak apa guru supaya bini tunduk lawan seorang. Jangan itu. Jangan. Makanya jerulun lawan buahnya nang hendak kawin, kenapa nah? Doa orang nang limbah tuntung nikah itu apa? Tuntung kawin itu apa doanya apa? Barakallahu
lakuma. Itu kalau wa baraka alaikuma. Itu kalau atau Allahumma barik lana bima razaqtana kah? Barakallahu lakuma. Itu kalau wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kalau semoga Allah memberkahi lakuma. Lakuma ini artinya adalah sesuatu yang bagus di dalam diri ikam berdua. Ini orang kadang-kadang mau hendak kawin, seleksinya banyak benar. Ini seleksi, ini seleksi, ini seleksi, ini seleksi. Di sini PHP, sini PHP, sini PHP. Ujung-ujungnya PHK orang sebenarnya. Apa? Ini hendak mencari yang terbaik, hendak mencari yang baik, hendak mencari ini. Kalian menikah bukan dengan malaikat, dan kalian pun bukan malaikat. Artinya apa? Kalian menikah bukan orang yang sempurna secara menyeluruh, akan tetapi dia pun mempunyai kekurangan. Di sisi lain engkau pun mempunyai sebuah kekurangan. Maka dari karena itu berdua laki bini menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Gitu. Barakallahu lakum, mudahan Allah memberkahi kalian. Sesuatu wa baraka alaikum. Nah, alaikumanya ini kadadapang nang dalam rumah tangga tuh rukun tarus kadada. Kadada nang berjalan tuh mulus tarus kadada. Kena ada wayahnya nang baskom pacah, piring cangkir tirabang. Ada wayahnya ulas tilam rabit, kastok patah. Ada wayahnya nangka itu, ada wayahnya. Tapi kada mau pacah lagi guru Jawa ini karena piringnya melamen, lain kaca lagi. Kawai pacah jejak pacah. Artinya apa? Permasalahan di rumah tangga itu pasti ada. Itu pasti ada. Pengantin hanyar sebulan 2 bulan masih rami, 3 bulan masih rami, hadang menimba setengah tahun. Tahu sudah. Perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Maka dari karena itu mun kita agamanya dari lelakian bagus, agamanya dari bibinian bagus, senonoh ada masalah juga kada terlalu pacah. Makanya wa baraka alaikum, walaupun ada masalah tetap doanya mudahan masalahnya itu membawa berkah. Ada pernah kada bermasalah. Hendak hidup kada ada bermasalah, dadak lagi berumah tangga pasti ada masalah. Tapi tetap walaupun ada masalah wa jama'a bainakuma fi khair, selalu dikumpulkan dalam kebaikan. Takutan kawin jar. Kenapa jadi takutan kalau pindah kada bisa mengurus rumah tangga? Bapak hendak membujang lah. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sudah mampu kawin tapi kada kawin. Iyunya situ. Ayo. Sudah mampu kawin, sudah pekerjaan ada, menunggu mapan. Jangan menunggu mapan, khalas insya Allah rezeki Allah yang mengatur. Ini kada takutan ulun, takutan. Apa nang ditakutan akan? Iya jerulun ikam takutan. Ikam pernah ini, ikam pernah ini, ikam pernah ini. Hadang dulu. Satu ayat dalam Al-Quran yang Allah menegaskan kepada kita. Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa orang yang beramal soleh dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala larangan, min dzakarin aw untha, baik laki ataupun perempuan, suaminya ahli taat, istrinya ahli ibadah, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupannya akan diperbaiki dan akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah. Kada percaya dengan jaminan itu? Kalau kada percaya dengan Al-Quran, siapa lagi yang kita percayai? Kalau orang berjanji bisa aja janjinya hanya kada menepati, tapi kalau sudah Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ayuha, menang laki penyumbahyang, nang bini penyumbahyang, nang laki pemuasa, nang bini pemuasa, insya Allah hidup rukun. Kebahagiaan itu kada dilihat dari seberapa mahal pelaminan ketika menikah, kada. Kebahagiaan dua pasangan itu tidak dilihat dan tidak bisa diukur dari berapa jujuran yang disambat. Kada. Berapa jujuran dia? 100 juta. Waduh. Tengah pondokan umak jebuhannya 100 juta. 100 juta. Cuma seminggu punahan sudah. Nah, apa habis dah. Itu
Kebahagiaan bukan ada di mahar, kemudian kebahagiaan bukan ada megahnya sebuah pesta perkawinan lah, akan tetapi kebahagiaan akan tercipta di dalam kedua pasangan suami dan istri apabila resepsi perkawinannya tidak keluar dari apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada usah terang-terangan gin menyambat, paham aja itu sudah. Nyamun paham mengerti. Berapa yang disambatnya? Sambat berataan aja 150 juta plus emas 5 kilo. Apa gerang itu tuh? Apa gerang yang dicari itu napa? Belum terima menikahinya fulanah binti fulan dengan mahar 50.000 tunai. Tunai sudah 50.000. Makan nasi kuning yang haruan, ranayam sudah. Ini kada sewa ini, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, khalas. Nang belum kawin mudahan. Ya itu bang tadi mudahan. Nang sudah kawin ayo. Jangan hanya sekedar di sana berramian, jangan hanya sekedar di sana dengan istri, jangan hanya sekedar menunaikan dari meluapkan daripada keinginan syahwat dan nafsu, akan tetapi didik mereka. Anak bisa jadi mengantarkan kita ke dalam surga dan anak bisa jadi mendorong kita ke dalam neraka. Anak yang akan mengantarkan kita ke dalam surga adalah anak-anak yang selama di dunia kita berikan pendidikan agama, dan anak yang bakal mendorong kita ke dalam neraka adalah anak yang hanya kita pikirkan bagaimana dia berpakaian, bagaimana yang dia yang dia makan, apa yang dia minum, di mana dia tempat tinggal, tidak memikirkan di sana tentang pendidikan ilmu pengetahuan agama. Allahu Akbar. Nah, kamu sudah ilmu pengetahuan agama di awal, insyaallah. Lajari anak bini apa nang inya perlu. Mun sorong kada bisa melajari, bawa ke majelis. Sorang ke majelis, inya ke majelis. Laki ulun guru ajar kada hakun ke majelis. Pian bang ke majelis beizin lah, kada luput ngarannya. Harus beizin lawan laki. Ai laki ulun bilang nang kaya sepupu sakari lawan Firaun aja. Kenapa jadi sepupu saya mbah yang kada mau pian guru ajar puasa